Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu berikan hati kita untuk Tuhan jamah, agar hati kita terus terarah kepada Tuhan dalam setiap hidup kita, agar Tuhan dapat memakai kita menjadi pelayan-pelayannya, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan hati kita yang siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk menyembah, Ini kami Tuhan, ini hidup kami. biku hati, Kami ingin memberikan hati kami, ingin memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu, untuk mengasihi, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat bersama pujian ini. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati
Kita berdoa. Seperti ungkapan yang kami telah beri melalui pujian kami, berikan kami hati untuk memuji menyembah-Mu yang memancarkan kehidupan kami menjadi kemuliaan yang berbau harum bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai pikiran, hati, dan kehendak hamba-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan Engkau kiranya menghalaukan setiap kuasa dari si jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati kami sepanjang ibadah, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan kami, saya dan istri untuk bersaksi sebentar dan juga untuk menyampaikan terima kasih kami. Saya mengundang istri terkasih untuk ke depan. Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan, sudah 2 minggu setelah kami diberkati di dalam pernikahan, dan kami berpikir bahwa hari ini, pagi ini adalah waktu atau kesempatan yang tepat bagi kami untuk menyampaikan rasa senang dan berbangga serta berterima kasih kepada Gembala Sidang yang tidak ada pada hari ini, yang sedang melayani di Bulukumba, Badan Pengurus Jemaat dari organ perkarya, organ perkawan, dari pemuda, dan seluruhnya semua jemaat Tuhan yang telah dengan kerelaan dan penuh kasih berpartisipasi dalam acara pernikahan kami, mulai dari awal sebelum acara pernikahan sampai terlaksananya pernikahan kami. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk tenaga, sokongan dana, juga kesediaan transportasi, tempat penginapan, dukungan moral, terlebih dukungan doa dari jemaat Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada jemaat Tuhan, dan hal-hal lain yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu di tempat ini. Secara singkat kami cerita sedikit mengenai hubungan kami. Saya dengan istri yang saat ini, sebelum menjadi istri itu saya mengenal istri melalui media sosial. Jadi tanggal 22 September 2018. Jadi bukan tatap muka, bukan. Lalu kami tunangan tanggal 18 April 2019 ketika saya dan istri kembali ke
ke Nias, pulang ke Nias. Dia dari Bandung, saya dari Makassar tahun 2019. Dan di Nias itu kami hanya ketemu 4 kali. Pertama, untuk mengkonfirmasi apakah kami betul suka sama suka setelah saling melihat. Yang kedua, kami pergi cari cincin untuk tunangan. Dan yang ketiga, hari ketiga, kami tunangan. Dan yang hari keempat, saya harus pamit ke keluarga karena beberapa hari kemudian saya harus pulang ke Makassar kembali. Dan hanya 4 kali hingga kami menikah, kami bertemu. Kami menikah 2 minggu lalu, tanggal 9 Mei. Puji Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kami dan juga mempersatukan kami hingga ke pernikahan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara hubungan kami. Kami sangat bersyukur juga terlebih kepada Tuhan. Karena itu kami ingin memuji Tuhan. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kami juga bersyukur walaupun sempat ragu karena hambatan dana, tapi Tuhan telah mencukupkan kami. Bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikop: Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Surat yang kita pelajari pada pagi hari ini menurut tradisi ditulis oleh Yakobus, surat saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan suratnya ini ditujukan kepada sekelompok orang Yahudi yang percaya kepada Kristus yang berada di perantauan di daerah tertentu. Secara khusus dalam perikop yang kita baca, Yakobus mendorong jemaat agar menemukan maksud Tuhan dari penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang kaya yang tidak percaya Tuhan, oleh orang-orang yang kaya yang tidak percaya Tuhan, dan kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi juga yang melakukan demikian. Ia mendorong jemaat menerapkan iman mereka dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari. Iman mereka harus nyata. Mengapa demikian? Karena begitulah kita melayani Allah, dengan cara menerapkan iman dalam kehidupan praktis, dalam realita hidup kita, dalam keseharian yang kita hadapi. Dan Rasul Paulus menyebut hal itu sebagai persembahan tubuh. Itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan tubuh kepada Allah. Cara yang demikian adalah penyembahan yang dalam kepada Allah. Ketika kita menerapkan iman kita dalam kehidupan praktis, itulah penyembahan yang dalam kepada Allah. Bukan sekedar saat kita menumpahkan perasaan atau emosi kita yang berlebihan, atau orang sering sebut katarsis ketika memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan melibatkan perasaan itu memang baik. Karena kalau kita juga memuji Tuhan datar-datar saja, aneh sekali tanpa melibatkan perasaan kita. Bahkan memuji Tuhan juga dengan perasaan kita, sekurang-kurangnya bisa menyembuhkan perasaan kita yang terluka, yang sedih, dan berbagai hal. Itu membuat kita dapat sembuh. Tapi kita tidak boleh fokus atau menjadi motivasi kita untuk memuji Tuhan demi diri kita, demi kesembuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang dapat melakukan kesembuhan bagi jiwa kita dalam situasi apapun. Ibadah yang sejati berpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Ibadah yang sejati dapat dilihat melalui iman kita yang kita terapkan melalui perbuatan kita ketika kita taat pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya memberikan tema kita atau judul perenungan kita khotbah pada pagi hari ini, karakter seorang pelayan Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Karakter seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, jaga hati. Ayat ke-7, Rasul Yakobus berkata kepada jemaat yang tersebar, yang ada di perantauan itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan
musim gugur dan hujan musim semi. Rasul Yakobus menasihati jemaat 12 suku yang tersebar agar mereka bersabar, menjaga hati mereka. Bahkan ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Itu penting sekali, menjaga hati. Apa yang sedang dialami oleh mereka? Ada jemaat yang ditindas oleh orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Jemaat ini memenuhi nafkah mereka dari upah harian kerja mereka sebagai buruh. Namun rupa-rupanya orang-orang kaya yang mempekerjakan mereka, kalau melihat dalam ayat sebelumnya, tidak mempedulikan hak-hak mereka sebagai buruh. Mereka malah hidup berfoya-foya, sedang pekerja mereka menderita. Hati mereka telah tumpul. Mereka lagi tidak mengenal atau mengasihi sesamanya manusia. Tuhan mengetahui dengan jelas kondisi hidup umatnya. Allah paling memahami apa yang mereka rasakan. Allah peduli terhadap keadaan mereka. Karena itu melalui Rasul Yakobus firman Tuhan menasihati agar mereka bersabar. Karena dapat saja mereka marah, tumpukan emosi, ketidakadilan yang mereka rasakan dapat saja menimbulkan reaksi negatif dari mereka. Ketika hak-hak mereka sebagai buruh diabaikan oleh orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan dengan jelas bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, berbahagia di atas kerugian orang lain. Ini adalah perbuatan dosa yang begitu besar. Dalam konteks inilah firman Tuhan mencela orang-orang kaya. Karena di antara jemaat yang dikirimkan surat ini oleh Yakobus juga ada orang-orang kaya di antara jemaat itu. Celaan ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang begitu bengis kepada orang-orang percaya yang mengharapkan upah hariannya dari hasil kerjanya. Penderitaan yang mereka alami akibat ketidakadilan bisa saja menimbulkan kemarahan yang besar dari mereka. Karena itu Rasul Yakobus berkata, bersabarlah hingga kedatangan Tuhan. Sabar di sini tentu tidak hanya berarti bahwa mereka tidak boleh marah atau melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat, tetapi juga agar mereka tidak boleh menaruh perasaan iri hati terhadap sesama orang percaya yang tidak mengalami kondisi yang sama dengan mereka. Ada jemaat-jemaat juga yang nasibnya lebih beruntung, orang bilang lebih baik, keadaan ekonominya lebih baik dari mereka. Bersabar tidak hanya agar mereka tidak menuntut balas, bersabar agar mereka juga tidak iri hati karena kondisi mereka, kondisi ekonomi mereka yang berbeda dengan yang lainnya. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kesabaran menuntut ketekunan yang tiada hentinya dalam proses hidup. Dan Rasul Yakobus memberi gambaran contoh dari kesabaran itu seperti seorang petani yang menantikan hasil panennya. Ya. Seorang petani tentunya ia harus berupaya keras, ia harus mengeluarkan keringat, ia harus mengeluarkan energinya sebelum ia memperoleh hasil dari panennya. Kesabarannya tidak berarti bahwa dia hanya duduk-duduk manis tinggal diam tanpa berbuat apa-apa. Kesabarannya ia melihat ke depan pada tujuannya, pada apa yang mau dihasilkan, dan ia terus tekun mengerjakan pekerjaannya. Tidak bersabar lalu diam dan merenung. Petani rela menanggung kesakitan itu demi hasil panen. Karena itu, yang dapat membuat kita bersabar, menolong kita ketika kita melihat hasil akhir. Itulah sebabnya Rasul
Yakobus berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ada apa dengan kedatangan Tuhan? Upah yang tersedia bagi kita yang percaya, yang berupaya keras melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Upah saya tidak akan diberikan kepada yang lain. Upah Bapak Ibu tidak akan diberikan kepada yang lain. Masing-masing kualitas pekerjaan kita akan diuji. Dan saya percaya juga upah kita juga masing-masing akan diberikan sesuai ukuran yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika menanggung penderitaan atau kerugian karena orang lain, jagalah hati, tetap teguh di dalam iman. Allah telah menyediakan upah besar. Seorang petani saja mampu bertahan hanya demi upah yang sementara di dunia, yang juga penting juga. Tapi ada upah yang lebih besar disediakan bagi kita, dan itu kekal selamanya. Dapatkah kita bersabar ketika mengikut Tuhan, melayani Dia di sepanjang hidup kita? Yang kedua, bukan hanya kita menjaga hati kita, tapi juga jaga ucapan atau jaga lisan atau perkataan kita. Rasul Yakobus menasihati jemaat agar menjaga lisan mereka. Ia berkata, jangan bersungut-sungut. Maksudnya agar mereka belajar bagaimana hidup berserah kepada Tuhan tanpa banyak mengeluh. Aduh, tidak ada garam di dapur. Untuk saya baru keluarga baru, jadi saya belum dengar keluh-keluh yang demikian. Semoga ke depan tidak. Tidak ada ini, tidak ada itu. Tidak tampak rasa syukur dari mereka. Dan Rasul Yakobus menasihati agar mereka menjaga lisan mereka. Jangan sampai perkataan mereka justru menjadi celaan terhadap kehidupan iman mereka. Oh, begini hidupnya orang Kristen, tidak tahu bersyukur. Dan hal ini senada dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam pasal 2 ayat 14 sampai 15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tujuannya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jangan bersungut-sungut. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Tidak bersabar untuk semenit saja, untuk seminggu, tapi sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah. Jaga hati saudara. Jaga lisan saudara. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka enggan untuk masuk dalam komunitas kita. Dan jangan saling mempersalahkan. Mungkin saja ada perselisihan dalam komunitas itu, perselisihan yang berakar dari perasaan iri hati satu dengan yang lain. Karena itu Yakobus menasihati agar mereka menjaga lisan mereka seorang terhadap yang lain. Tapi bukankah juga banyak persoalan besar terjadi hanya karena satu kata dari seorang kepada yang lain? Maka baiknya sebelum berucap untuk hal-hal yang bersifat pribadi, personal, mari kita pertimbangkan apakah itu akan menyakiti saudara seiman kita atau tidak. Jaga lisan kita. Jangan saling mempersalahkan. Dan Rasul Yakobus pada pasal 3 ayat 3 sampai 7 memberi gambaran dari pengaruh lidah, perkataan, lisan kita. Pasal 3 ayat 3 digambarkan seperti kekang pada mulut kuda. Ayat 4 seperti kemudi. Ayat 5b sampai 6 seperti api kecil, walaupun kecil tapi membakar seluruh hutan. Ia melihat dari sudut yang negatif.
mengakibatkan kerusakan yang lebih besar hanya dengan satu kata. Jaga lisan kita. Sebelum berucap, hendaknya kita pertimbangkan. Yesus memberikan ukuran yang sama kepada kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tentu juga dalam berucap, apakah itu dapat menyakiti orang lain atau tidak? Apakah kalau kata-kata itu ditujukan kepada saya, apakah itu menyakiti saya atau tidak? Tapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu memberitakan apa yang benar. Perlu juga. Dan ketika itu sakit dalam diri kita, kita juga harus menerimanya. Dan perlu berubah. Dan untuk segala sesuatu, kita harus menilainya dengan sangat jeli. Memohonkan hikmah dari Tuhan. Apakah ini untuk kebaikan atau untuk hal yang lain? Itulah sebabnya hubungan kita jaga dengan Tuhan. Bukan saat saja kita sendiri dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita jaga hubungan kita. Apakah ini suara Tuhan bagi saya, menolong saya, atau bagaimana? Jaga hati, jaga lisan kita. Lisan kita adalah gambaran dari pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita. Itulah diri kita. Lukas pasal 6 ayat 45, bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan bara yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Kata-kata kita atau lisan kita adalah gambaran diri kita yang sebenarnya. Dan tujuannya supaya kita menjaga lisan kita, supaya kamu jangan dihukum. Ini adalah peringatan jika mereka tidak ingin dapat ganjaran akibat perkataan mereka. Pasal yang ketiga sebelumnya ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tentu di sini tidak dimaksudkan bahwa kita tidak boleh banyak menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan. Yang dimaksud adalah ketika kita memperkatakan hal-hal yang salah, yang negatif tentang orang lain, yang tidak benar tentang orang lain, ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan hanya dalam kehidupan ini, terlebih sebagai anak-anak Tuhan yang akan terus diganjar oleh Tuhan untuk semakin hari semakin dibawa dalam kesempurnaan, tetapi juga dalam kehidupan mendatang kita pertanggungjawabkan kata-kata kita, seperti dalam Matius pasal 12 ayat 36. Jaga lisan, jaga perkataan kita. Karakter seorang pelayan Tuhan: menjaga hati, yang kedua menjaga lisan, dan yang ketiga jaga sikap kita. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus mendorong jemaat agar menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Bagaimana mereka menyikapi penderitaan mereka ketika melayani Tuhan melalui hidup mereka. Para nabi menunjukkan iman melalui sikap hidup mereka yang taat pada firman Tuhan. Pada ayat sebelumnya Yakobus mengecam kemunafikan mereka yang berpura-pura memiliki iman. Pasal 2 ayat 18. Karena itu Yakobus memberikan contoh tokoh iman. Dalam pasal kedua, Abraham mengorbankan Ishak. Dan pada perikop ini dia memberi contoh Ayub. Ayub ketika mengalami penderitaan, istrinya berkata, matilah kau dan kutukilah ayahmu. Apa sikap
daripada Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Ya, itu adalah sikap seorang yang taat pada firman Tuhan, tidak ingin goyah di dalam imannya kepada Tuhan. Sekalipun ada kekurangan-kekurangan tertentu, tapi imannya tetap teguh, taat kepada Tuhan. Tentu surat Yakobus tidak bermaksud agar jemaat mencari pembenaran hidup di hadapan Allah melalui perbuatan, melainkan agar mencegah kekeliruan yang dapat saja menyebabkan kebebasan yang merusak dari antara jemaat itu. Mereka dapat saja berpikir, oh kita sudah ditebus, berarti tidak apa-apa kita hidup di dalam dosa. Rasul Yakobus menasihati, iman yang mestinya ada dalam hatimu mestinya tampak dari sikap hidupmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Karena kita tahu juga bahwa iman itu ditanamkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus telah memelihara hati kita sampai nantinya Tuhan datang kembali. Jadi mustahil ketika kita berkata beriman tapi tidak ada tanda-tanda yang nyata bahwa kita seorang yang taat, bahwa ada peran Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita ketika kita mengambil sikap untuk beriman. Ketika kita mengambil sikap beriman, saat itulah mulai pekerjaan roh, dan itu tidak berhenti, terus bekerja hingga kedatangan Tuhan menolong kita di dalam ketidaksempurnaan kita. Jaga sikap kita. Memberi nasihat atau menuntun orang lain melalui perkataan itu memang baik, namun perbuatan seringkali lebih nyaring sampai ke hati pendengar daripada hanya segudang kata-kata yang kita ucapkan. Saya tidak mengatakan bahwa perbuatan lebih baik daripada nasihat atau segudang teori atau pengetahuan firman Tuhan. Tidak juga. Itu juga salah kalau kita mengatakan demikian. Kedua-duanya penting, karena tidak mungkin seseorang melakukan apa yang ia sendiri tidak tahu. Tapi ada banyak orang yang tahu sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa. Nasihat dan pengetahuan kita yang paling tajam di mata dan telinga orang adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah mereka, bagaimana kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah seruan yang paling keras di telinga, di mata, di hati pendengar. Tidak berarti bahwa kita menjadikan diri kita sebagai fokus utama supaya dilihat-lihat orang, bukan. Hati kita tertuju kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita memancarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iman yang sejati mewujud melalui perbuatan yang nyata dalam melakukan firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Rasul Yakobus telah memberikan contoh tokoh iman. Tentu kita sudah tahu bagaimana mereka hidup. Kita tahu juga kelemahan-kelemahan mereka, tapi bagaimana mereka teguh, taat kepada Tuhan. Di dalam iman mereka tidak goyah. Karakter seorang pelayan Tuhan, yang pertama jaga hati, yang kedua jaga lisan, dan yang ketiga jaga sikap kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita, Roh Kudus menuntun kita, mendengungkan setiap kebenaran yang kita dengar dari hari ke hari. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan hati Tuhan dan suara firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan dalam menjaga hati kami, perkataan kami, dan sikap kami. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.